Halo teman-teman semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, Baika mau ngajak teman-teman semua untuk sharing sambil jalan-jalan malam di kota Yogyakarta. Baika mau sharing tentang seputar pengalaman Baika sendiri, juga pengalaman dari klien-klien Baika tentang pentingnya kita menjaga lisan dan memilih lingkungan pertemanan yang sehat. Kira-kira kenapa ya hal ini sangat penting? Nah, teman-teman semua, karena ada hal-hal yang memang tidak bisa kita benahi lagi atau kita perbaiki lagi ketika sesuatu ini sudah terjadi. Nah, maka jika kita salah memilih teman atau kita salah memilih lingkungan, konsekuensinya tentu akan sangat berat, terutama untuk diri kita sendiri, teman-teman. Memang betul, ada pepatah yang mengatakan kalau guru terbaik itu adalah pengalaman. Nah, tapi gak ada salahnya kan kita ngeliat dari pengalaman orang-orang yang sudah pernah melalui, kemudian kita ambil pelajarannya, sehingga kita juga bisa meminimalisir berbagai hal-hal yang bersifat negatif dan akan berdampak pada diri kita jika kita salah dalam menentukan atau membuat keputusan. Nah, ini dia teman-teman. Hal pertama yang ingin Mbak Eka sharingkan itu adalah jangan sekali-kali kita mencari pembenaran untuk menjatuhkan orang lain dan membuat diri kita terlihat lebih baik. Bagi Mbak Eka sendiri, terkadang Mbak Eka berpikir, jika ada orang-orang yang bertindak seperti ini, mereka bukanlah orang-orang yang gentle, dan sampai kapanpun hidup mereka akan tetap diselimuti dengan yang namanya kebohongan dan mencari pembenaran. Dia bertingkah seolah-olah orang-orang ini adalah korban. Dan sayangnya, terkadang kita yang menjadi korban tidak sadar dan tidak bisa berbuat apa-apa karena memang merasa bahwa oh ya udah, orang sakit jiwa sih, jadi juga nggak perlu ditanggepin. Nah, padahal perilaku ini sangat toksik, bahkan juga bisa sangat melekat di dalam diri kita, teman-teman. Kita jadi emosi, kita jadi nggak terima, kepikiran terus setiap hari. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah sortir deh orang-orang seperti itu. Jauhin ya, karena mereka butuh waktu yang cukup lama, sangat lama buat berubah. Lalu pertanyaan dari Mbak Eka, kira-kira kita mau temenan sama mereka atau mau nemenin mereka sampai kapan? Gak perlu dijawab ya. Yang berikutnya teman-teman, kita perlu berhati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan. Karena apa? Senjata utama dari setiap manusia itu adalah kata-katanya. Bisa jadi mungkin saat ini kita menyakiti orang lain ya. Tapi di suatu titik pada saat kita udah sadar, karena Mbak Eka yakin nih, setiap dari orang yang hidup ini pasti akan sampai di titik dia menyadari, kemudian dia menjadi dewasa. Bisa jadi hal itu berbalik kepada diri kita. Nah, namun yang paling parahnya, jangan sampai orang di masa lalu yang sudah kita sakiti, ibaratnya sudah kita pecahkan cermin kepercayaan dirinya dia kepada kita, yang pada saat kita sudah ada di titik baik-baik aja, dia datang kemudian memecahkan zona nyaman kita, teman-teman.
Intinya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Maka kalau memang saat ini kita masih bisa berbuat baik, kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik, kita bisa tidak berbohong, tidak menjatuhkan orang lain, ya nggak usah dilakuin. Karena apa? Percaya deh, orang-orang yang suka cari muka, cari pembenaran, ngejelek-jelekin kesana kesini, hati dan jiwanya sedang sangat sakit. Nah, maka sakitnya itu ditularkan kepada orang lain dengan cara apa? Menghancurkan hidup orang-orang di sekitarnya, teman-teman. Nah, maka buat teman-teman pendengar yang dengerin podcast kali ini, mereka ajak, yuk mulai sekarang kita bareng-bareng hidup lebih sehat mental, hidup lebih sehat pikiran ya, dan hidup dengan lebih positif. Terakhir, mereka mau ngajakin teman-teman untuk jangan lelah ya, mempertahankan kepercayaan dari orang-orang yang sudah percaya sama kita, teman-teman. Balik lagi, sesuatu yang sudah dilanggar tentu akan lebih sulit untuk diperbaiki. Ya, jadi kalau kita sudah dipercaya sama orang, kita sudah mendapatkan respeknya orang, jangan rusak dengan hal-hal yang bikin kita jadi dibuang pada akhirnya. Kita jadi ya dianggap sampah. Ya, jangan berlaku seperti itu. Oke, baik. Sebelum teman-teman beristirahat, sekali lagi mereka berpesan, sortirlah orang-orang yang memang tidak baik di kehidupan teman-teman semua. Jangan percaya dengan sangat mudah ketika mendengar kata-kata yang manis, dan juga jangan mudah kepancing emosi, teman-teman ya. Intinya, mulai sekarang kita akan hidup dengan lebih baik, lebih nyaman, dan lebih positif ya. Oke, selamat beristirahat.